warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang teks negosiasi, teks cerpen, teks berita, dan teks slogan. Teks negosiasi ini adalah jenis teks yang digunakan ketika dua pihak atau lebih mencoba mencapai kesepakatan. Secara praktisnya, teks negosiasi ini seperti orang yang sedang melakukan tawar-menawar terhadap satu produk, ya, pembeli atau penjual, atau mungkin pada konteks yang lain. Kemudian teks cerpen, nah ini tentu cerita yang pendek dan ini termasuk jenis dari karya sastra. Dan cerpen memiliki satu plot, ya. Dia tidak memiliki plot yang kompleks. Selanjutnya, teks berita ini tentu adalah teks yang berisi laporan secara tertulis terkait dengan isu-isu terkini, ya, dalam format yang tentunya objektif dan faktual, dan ini memang bertujuan untuk memberikan informasi, ya, kepada masyarakat, ya, tentang peristiwa apa yang sedang terjadi, ya. Dan teks slogan adalah frase pendek dan mudah diingat. Biasanya digunakan untuk mempromosikan produk, ide, ya, yang tujuannya tentu persuasif, ya, menarik perhatian, ya, dan memberikan atau menciptakan kesan yang kuat. Teks yang sudah saya sampaikan tadi secara detail nanti akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh tim saya berikut ini. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teks negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan antara dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat tentang suatu permasalahan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Negosiasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation. Dalam pengertian ini, secara umum, negosiasi adalah suatu proses perundingan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak. Menurut Robbins, pada tahun 2003 mendefinisikan negosiasi sebagai proses internal dua pihak atau lebih, yaitu bertukar barang dan jasa dan berusaha mencapai kesepakatan tingkat kerjasama. Menurut Jackman, pada tahun 2005, negosiasi adalah suatu proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang awalnya berbeda pemikiran, akhirnya mencapai kesepakatan. Isi dari teks negosiasi biasanya mencakup perincian mengenai penawaran, persyaratan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam mencapai kesepakatan. Ini termasuk harga, waktu, pengiriman, jumlah barang atau jasa yang akan diberikan, serta berbagai aspek lain yang relevan dengan kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Teks negosiasi harus jelas, terperinci, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut yaitu beberapa jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal, negosiasi informal, negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi tanpa pihak penengah, negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Yang berikut ada ciri-ciri teks negosiasi. Untuk melakukan negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini menurut Sutrisno dan Kusmawan pada tahun 2007. Yang pertama, terjadi di antara dua belah pihak. Negosiasi selalu melibatkan setidaknya dua pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Masing-masing pihak berusaha mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi mereka. Yang kedua yaitu memiliki pokok permasalahan yang sama untuk dinegosiasikan. Ini berarti bahwa kedua pihak memiliki suatu isu atau topik yang sama yang perlu diselesaikan atau dicapai melalui proses negosiasi. Yang ketiga ada kedua belah pihak saling bekerja sama.
Meskipun masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda, mereka harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Ini bisa berarti berbagai informasi, mencari solusi, dan membuat kompromi. Yang keempat yaitu memiliki tujuan yang sama di antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Meskipun cara mereka mencapai tujuan ini mungkin berbeda, namun tujuan akhirnya tetap sama. Yang kelima yaitu untuk mengkonkretkan masalah abstrak. Negosiasi seringkali digunakan untuk membantu menerjemahkan atau memecahkan masalah yang abstrak atau kompleks menjadi solusi yang lebih konkret dan dapat diterapkan. Yang berikut ada struktur teks negosiasi. Secara umum, teks negosiasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni pembukaan, isi, dan penutup. Ini menurut Koekasi pada tahun 2004 halaman 20. Yang pertama pembukaan, yaitu berisi pengenalan permasalahan oleh satu pihak, misalnya permintaan cuti kerja karena terkait dengan kehamilan. Yang kedua isi, berupa tawar-menawar di antara kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian yang sama-sama menguntungkan sampai diperolehnya kesepakatan ataupun tidak. Di dalamnya bisa terjadi penentangan dan sanggahan-sanggahan. Yang ketiga yaitu penutup, berisi kesepakatan kedua belah pihak seperti ucapan terima kasih, harapan, ataupun ungkapan lainnya sebagai penanda kepuasan atau ketidakpuasan. Yang berikut ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama bahasa halus, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan formal. Yang kedua kepastian, yaitu ungkapkan pikiran dengan jelas. Yang ketiga ada kesantunan, yaitu hormati pihak lain. Yang keempat ada struktur teks, yaitu susun dengan jelas seperti salam, tujuan, dan penawaran. Yang kelima ada vokabulari khusus, yaitu gunakan istilah sesuai dengan konteks. Yang keenam ada sikap terbuka, yaitu tunjukkan sikap yang berunding. Yang ketujuh ada kalimat pendek, yaitu hindari kalimat-kalimat yang rumit. Yang kedelapan penekanan poin penting, yaitu soroti poin-poin yang penting. Yang kesembilan berpikir kreatif, gunakan bahasa yang inovatif. Yang ke-10 yaitu tata bahasa dan ejaan yang benar. Pastikan tata bahasa dan ejaan yang sesuai dan tepat. Selanjutnya saya akan mencantumkan contoh dari teks negosiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen, yang biasa juga disebut sebagai karangan fiksi, memiliki isi pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jalan cerita pendek hanya berfokus pada satu konflik saja. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari yang pertama, menganalisis unsur pembangunan cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai cerpen. Pengertian cerita pendek. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Dalam ungkapan ini, dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiksi atau rekayasa dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan tunggal. Di samping itu, pada berbagai macam karakter tokoh, baik antagonis maupun protagonis, di mana dari karakter tersebut maka dapat dipelajari hal-hal yang benar dan salah dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Selain itu, definisi ini ada beberapa pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada satu ketika. Menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerpen berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan.
Ada beberapa ciri-ciri cerpen yang mesti dipahami agar kita dapat membedakannya dengan karya tulis yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki prosa penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen hanya dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang ketujuh, bersifat grafik. Yang kedelapan, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesembilan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kesepuluh, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Cerita pendek memiliki dua unsur pembangunan. Di antaranya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada unsur kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Pertama ada latar belakang masyarakat, yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada latar belakang penulis, yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur intrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai agama, dan lain-lain. Yang ketiga ada struktur dan kaidah teks cerita pendek. Yang pertama ada struktur teks cerita pendek. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan, sebab akibat, ataupun secara kronologis. Nah, secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa, complication, yaitu dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau litigation, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, yaitu puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, ada penyelesaian, ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini bersifat penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya dalam mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penjelasan atau penyelesaiannya. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan teks cerpen adalah seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat,
banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa menceritakan tentang mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, ada menggunakan kata-kata sifat descriptive language yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan contoh dari teks cerpen. Baik, menurut para ahli, yang pertama ada Kusumaningrat 2012 halaman 40 menyatakan bahwa berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta atau opini-opini yang menarik perhatian orang. Maka sebagai masyarakat yang selalu berkembang, kita membutuhkan informasi baru sebagai pengetahuan sosial kita. Umumnya, informasi tersebut berbentuk berita. Namun, untuk menuliskan berita, belum tentu semua dapat menuliskannya sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan pendapat di atas, Jurait 2007 halaman 9 mengatakan bahwa berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi. Hal ini disampaikan oleh wartawan di media massa. Nah, selanjutnya teman-teman, ada ciri teks berita. Jika kita ingin membaca atau mengetahui teks tersebut termasuk ke dalam teks berita, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, biasanya teks berita selalu melibatkan unsur-unsur untuk menjadi sebuah ciri khas teks berita. Yandriarti dan kawan-kawan 2017 halaman 68 menyatakan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Ciri-ciri teks berita yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama ada faktual, yaitu berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa, serta tidak terikat oleh waktu, misalnya kejadian di masa lalu. Namun, teks berita harus berupa kejadian terkini, sedang terjadi, dan juga baru saja terjadi. Selain faktual, yang kedua ada aktual, yaitu berisi kejadian yang sifatnya benar, sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Yang ketiga, unik dan menarik. Dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik, sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Poin selanjutnya yaitu berita harus berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik. Karena jika masyarakat luas tertarik, maka akan dipercayai oleh banyak orang dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Poin selanjutnya yaitu terdapat waktu dan kronologis kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi oleh runtutan waktu kejadian dan kronologisnya. Kapan dan di mana kejadian itu berlangsung, selalu dicantumkan dalam teks berita. Hal ini berfungsi supaya pembaca dapat memahami waktu dan tempat kejadiannya. Ciri-ciri teks berita yang selanjutnya yaitu objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Selanjutnya bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif dengan tujuan jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa baku, maka pembaca tidak akan mengerti. Masuk poin selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Menurut Romli 2014 halaman 10 mengatakan, unsur-unsur berita tersebut dikenal dengan 5W tambah 1H. Meliputi what, where, when, who, why, and how. Pertama, unsur what tersebut biasanya mengenai kejadian yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Lalu yang kedua, where, yaitu unsur ini yaitu merupakan tempat di mana kejadian itu berlangsung, sehingga informasi mengenai lokasi di dalam berita yang disampaikan akan jelas kepada pembaca. Selanjutnya when, unsur ini mengenai kapan terjadinya berita atau kejadian tersebut. Lalu who, yaitu mengenai siapa saja yang ada di dalam berita tersebut atau siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya why. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa atau kejadian tersebut bisa terjadi. Biasanya ada yang melatar belakangi kejadian tersebut. Dan yang terakhir yaitu how, yaitu mengapa kejadian itu bisa terjadi. Hal ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Maka berita harus memiliki syarat tersebut agar pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan.
Selanjutnya, struktur teks berita. Menurut Kokasih dan Endang 2019 halaman 74 mengatakan, struktur berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Di dalamnya terdapat 6 unsur berita. Yang pertama, itu bagian awal, yang merupakan bagian pokok, dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, sebuah peristiwa ataupun kejadian memuat banyak informasi. Ada informasi yang penting hingga yang tidak penting. Maka dalam penyajian seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Jika pembaca tak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, maka bisa hanya membaca awalannya saja. Pembaca akan cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Struktur teks berita merupakan gambaran ataupun cara sebuah teks tersebut dibangun. Sebuah teks berita memiliki struktur yang jelas. Teks berita ini disusun berdasarkan struktur teks peristiwa berita, diikuti dengan latar belakang peristiwa, dan diikuti oleh sumber berita. Poin selanjutnya teman-teman yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Berdasarkan penulisannya yang nantinya akan mengandung kaidah kebahasaan teks berita. Maka Hidayatullah 2016 halaman 251 mengatakan, pedoman menulis dari bahasa jurnalistik atau bahasa berita, yaitu yang pertama, jauhi istilah ilmiah, teknis, dan asing. Kecuali jika terpaksa harus menggunakannya, maka harus memberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh masyarakat yang membacanya. Yang kedua, gunakan bahasa biasa yang mudah dipahami orang, pembaca, pendengar media massa yang memiliki beragam karakter. Maka dari itu, bahasa yang digunakan harus umum dan menarik serta memiliki ciri khas agar dapat menarik perhatian orang yang membacanya. Namun juga tetap harus mengedepankan faktanya. Selanjutnya, gunakan bahasa sederhana dan jernih pengutaraannya. Maksudnya ialah, dalam mengutarakan bahasa harus jelas dengan apa yang akan ditunjukkan. Poin selanjutnya, gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terjadi dari dua kata klausa yang dipadukan menjadi satu. Kalimat tersebut akan menjadi bertele-tele apabila dalam pengutaraan pikiran utama suatu kalimat. Selanjutnya, gunakan bahasa dengan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalimat yang pokok pembicaraannya melalui perbuatan dalam kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh subjeknya. Juga menggunakan bahasa positif, bukan bahasa negatif. Maksudnya, gunakan kata-kata yang tidak menyinggung siapapun sehingga penulis tidak menggiring opini dan tidak diinginkan tidak sesuai kenyataan. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kembang-kembang bahasa, dalam artian siapa kira, siapa sangka, yang hal ini bermaksud menduga-duga. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan contoh dari teks berita langsung. Saya akan membahas mengenai teks slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok, singkat, dan mudah diingat, yang bertujuan untuk mengajak khalayak melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Masuk pada unsur-unsur slogan. Yang pertama ada tulisan. Tulisan ini berisi kalimat pendek yang menjadi semboyan atau jargon pada suatu lembaga, organisasi, partai politik, maupun suatu produk. Kedua, gambar. Gambar yaitu berisi gambar lambang suatu lembaga, organisasi, partai politik, maupun produk tertentu. Dan yang ketiga, suara. Suara ini biasanya digunakan pada slogan yang berupa suatu lembaga, organisasi, partai politik, maupun produk yang akan diiklankan pada media elektronik. Nah, kemudian kita masuk pada ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogan yang pertama yaitu informatif. Maksudnya di sini informatif yaitu yang berisi suatu informasi mengenai suatu produk maupun lembaga tertentu. Dan yang kedua berupa kata dan kalimat yang ditulis secara jelas, singkat, dan padat. Ketiga, menarik dan mudah diingat. Dan yang keempat, merupakan semboyan. Maksudnya di sini mengenai identitas dari suatu lembaga maupun produk tertentu. Jenis-jenis slogan. Yang pertama, slogan pendidikan,
yaitu memberikan informasi, ajakan, dan motivasi di bidang pendidikan yang umumnya ditempatkan di sekolah, papan pengumuman, ruang kelas, bahkan di tempat-tempat seperti toilet. Yang kedua, slogan kesehatan, yaitu memberikan suatu informasi, ajakan, atau ungkapan singkat, serta motivasi dalam bidang kesehatan, dan yang berkaitan dengan kehidupan sehat. Yang ketiga, slogan lingkungan, yaitu memberikan suatu informasi, ajakan, serta motivasi yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, slogan produk, yaitu memberikan suatu informasi, ajakan, mempromosikan, atau mengenalkan suatu produk merek atau kampanye iklan untuk bisa dipasarkan. Selanjutnya masuk pada struktur slogan. Yang pertama, kekuatan dan kesederhanaan. Slogan yang kuat seringkali menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan mudah diingat. Mereka tidak perlu terlalu panjang ataupun rumit. Kedua, pesan inti. Slogan harus memiliki pesan inti yang ingin disampaikan. Pesan ini harus mencerminkan nilai, manfaat, atau keunikan produk, merek, atau kampanye yang sedang dipromosikan. Ketiga, kreativitas dan daya tarik. Slogan yang efektif seringkali menggunakan gaya bahasa yang menarik seperti rima, permainan kata, atau perumpamaan. Ini bisa membantu meningkatkan daya tarik dan memudahkan pengingatan. Keempat, relevansi. Slogan harus relevan dengan produk, merek, atau kampanye yang sedang dipromosikan. Mereka harus mencerminkan identitas dan tujuan dari apa yang ingin disampaikan. Kelima, konsistensi. Slogan harus konsisten dengan merek ataupun produk yang sedang dipromosikan. Mereka harus sejalan dengan pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada target audiens. Keenam, emosi dan daya tarik emosional. Slogan yang berhasil seringkali dapat membangkitkan emosi atau mengaitkan diri dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh target audiens. Dan yang terakhir, keterbacaan dan kejelasan. Slogan harus mudah dibaca dan dimengerti. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas membantu agar pesan dapat dengan cepat dipahami oleh target audiens. Selanjutnya, kaidah kebahasaan slogan. Yang pertama, singkat dan padat. Slogan harus menggunakan kata-kata yang singkat dan padat. Usahakan untuk mengungkapkan pesan dalam beberapa kata atau frasa yang mudah diingat. Kedua, jelas dan mudah dipahami. Slogan harus memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami dengan cepat oleh target audiens. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau rumit. Ketiga, menggunakan bahasa yang menarik. Gunakan bahasa yang menarik dan memikat perhatian. Keempat, mengandung nilai atau manfaat. Slogan harus mencerminkan nilai atau manfaat yang ingin disampaikan kepada target audiens. Kelima, konsisten dengan merek atau produk. Pastikan slogan konsisten dengan identitas merek atau tujuan dari produk yang sedang dipromosikan. Keenam, memperhatikan tenses dan grammar. Pastikan penggunaan tenses dan grammar dalam slogan sesuai dengan aturan bahasa yang benar. Ketujuh, memiliki daya ingat yang tinggi. Slogan harus mudah diingat oleh target audiens agar bisa digunakan untuk kata-kata yang memiliki ritme atau pola yang mudah diingat. Dan yang terakhir, legalitas dan etika. Pastikan slogan tidak melanggar hak cipta, merek dagang, atau etika. Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang dapat menyinggung atau menimbulkan sebuah konflik. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa contoh dari teks slogan.